Hey, halo semuanya. Lo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Kalau lo tanya gue, kalau lo gimana Gir kabarnya? Gue lagi seneng banget, seneng parah karena baru-baru ini tuh udah makin kelihatan hilalnya buku kedua gue bakal rilis tahun ini. Judulnya Jangan Buru-Buru, Mengenali Diri Butuh Waktu. Wah, keren banget kan? Karena gue rasa itu yang lagi relate di kita semua karena proses penemuan jati diri gitu kan. Jadi paling benar ya mengenali diri sendiri dulu. Dan gue rasa setelah kita selesai sama diri kita sendiri juga bakal ngebantu kita untuk bisa menemukan pasangan yang baik, untuk bisa menemukan karir atau ya jalan hidup yang sesuai dengan yang kita pengenin gitu. Pokoknya buku ini tuh gue rasa mewakili banyak pihak dan jujur ini tuh adalah hal-hal yang gue pengen banget bisa gue ketahuin di gue masa muda dulu gitu. Tapi sayangnya dulu gue gak punya sosok yang memberitahukan hal-hal semacam ini ke gue. Jadi gue harap karena gue gak bisa balik lagi ke masa lalu, ya udah gak masalah. Yang penting gue bisa membagikan ini kepada kalian semua. Jadi ikutan pre-ordernya ya. Kayaknya bentar lagi deh. Karena ya efek pandemi, pre-order itu tuh bakal menentukan seberapa banyak buku yang dicetak nantinya. Karena katanya buku yang dicetak itu tuh cuman hasil dari kali 2 dari jumlah keseluruhan pre-order. Jadi kalau misalnya pre-ordernya 500, berarti yang dicetak cuman 1000. So bantuin gue biar buku yang dicetak jadi makin banyak, sehingga makin banyak juga yang terbantu dengan buku ini gitu. Anyway, gue lagi hari ini belum mau ngebahas buku itu lebih jauh karena gue pengen ngebahas hal yang akhir-akhir ini teman gue sih yang cerita. Dan ketika gue ngobrol sama dia jadi kurang srek sama obrolannya karena gue memberikan kenyataan-kenyataan pahit gitu. Cuman gue rasa kalau dengar kenyataan tuh kita nggak bisa apa-apa tau. Mau kenyataan itu pahit juga, kalau emang itu kenyataan yang harus kita terima, ya harus kita terima gitu. Makanya nggak masalah sebenarnya kalau emang belum ngerasa bisa menerima kenyataan-kenyataan tertentu dalam hidup kita. Cuman mau nggak mau kita tuh juga harus bisa men-set diri kita untuk mendekat ke arah sana gitu. Mau nggak mau nantinya kita harus menerima bahwa mungkin ada kenyataan yang nggak bisa kita ubah juga gitu. Salah satunya adalah mendekati seseorang yang ternyata dia itu out of our league, di luar liga kita. Pernah gak sih kalian dengerin hal ini? Kalau misalnya belum, emang gue rasa belum banyak yang membicarakan. Mungkin beberapa tahun lagi baru bakal disuarakan di mana-mana. Sama kayak hari ini orang lagi ngomongin soal love language. Ya semoga apa yang gue bahas ini mungkin gak berguna sekarang, tapi berguna di masa depan juga gak masalah. So, out of your league. Biasanya ngomong gitu. She's out of your league, man. Just give up gitu ngomong gitu. Kayak seolah-olah kayak yaudah lah ya, lu ngaca diri kali. Lu juga kayaknya gak bakal bisa dapetin dia gitu. Mungkin lu relate pernah ada di kehidupan lu orang yang pengen deketin gitu, seseorang yang ternyata levelnya itu terlalu tinggi jadi gak bisa dicapai, sedangkan dia sendiri gak memperhitungkan apakah dia tuh bisa mendapatkan orang tersebut atau enggak gitu. Ya yang kayak gitu-gitu lah ya yang bakal kita bahas hari ini. Jadi semoga setelah kita mengetahui hal ini, kita tuh bakal bisa mempertanyakan solusi apa nih yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah ini. Jadi bukan hanya berkutat pada masalahnya gitu. Jadi kita jadi orang yang yaudah kalau ini udah terjadi kita nggak bisa apa-apa, tapi abis ini solusinya apa gitu. Out of your league ini tuh bukan ke artis ya. Kayak bukan ke seseorang yang kita adore gitu, bukan seseorang yang kita kagumin. Kalau misalnya gue pengen deketin siapa misalnya, celebrity crush gue itu tuh Nicky Zevanya. Misalnya gue pengen deketin Nicky, itu sih udah jelas out of my league kan, udah di luar liga gue banget. Tapi maksud gue adalah kalau misalnya liga yang mau lo capai adalah macarin idola lo yang selebritis, gue rasa hari ini kita nggak lagi ngomongin itu karena ya itu udah jelas lah gitu. Cuman yang lebih penting buat dibahas adalah ketika kita misalnya ketemu sama seseorang dalam kehidupan nyata kita gitu ya. Terus kita ngerasa kayak kita jadi lebih sering ketemu sama dia, terus pengen dapetin gitu. Kita pengen deh ngejalin hubungan sama orang ini gitu. Tapi kita nggak mengukur diri kita apakah kita itu
layak atau apakah kita itu bakal cocok kalau misalnya ngejalin hubungan sama dia. Gue sih cuma pengen ngingetin kalau ngejalin hubungan tuh kan bukan cuma soal perasaan. Nggak semerta-merta lu suka sama seseorang terus lu harus ngejalin hubungan sama seseorang itu gitu. Kalau kayak gitu sih hubungan manusia di dunia ini bakal chaos banget kan. Kita tuh harus bisa membedakan atau memisahkan ketika kita jatuh cinta sama seseorang, ketika kita menyukai seseorang dengan menjalin hubungan dengan orang tersebut. Dua hal tersebut tuh beda banget. Nggak mentang-mentang kita suka sama dia terus kita harus jalin hubungan. Karena menjalin hubungan tuh butuh andil dari kedua belah pihak. Kita nggak bisa bilang gue pengennya sama dia, tapi kalau misalnya dia nggak punya perasaan yang sama atau nggak punya keinginan yang sama karena kita beda visi misi mungkin, atau kita emang ada di liga yang berbeda, ya nggak bakal bisa kita ngejalin hubungan dengan orang tersebut gitu. Karena yang bukan cuma soal perasaan, bisa jadi kalau misalnya emang kita ada di liga yang berbeda, levelnya kita sama dia tuh beda, kita ngejalin hubungan sama dia juga nggak bakal nyambung gitu, nggak sefrekuensi. Kayak misalnya kita itu gue bilangnya kondisi finansial kita misalnya sekarang masih kurang mendukung, terus kita pengen ngejalin hubungan sama orang kayak yang kaya raya banget gitu. Bisa nggak kira-kira kalau gitu? Mungkin bisa, cuman ada gap yang cukup luas, yang cukup berjarak gitu, sehingga membuat hubungannya jadi sulit buat dijalanin. Karena mental ya, kayak gue sih bilangnya, orang yang mentalnya udah kaya raya gitu, orang yang mentalnya udah berpikir lebih maju, kalau harus ngejalin hubungan sama orang yang berkebalikan pola pikirnya gitu, ya nggak bakal jalan juga gitu. Karena mereka nggak lagi mengarah ke harapan yang sama gitu. Mungkin orang yang satu pengennya hidupnya udahlah, hidup itu santai aja, untuk hari ini aja hidup itu. Tapi sedangkan pasangannya bilang, ya jangan kayak gitu, kita punya masa depan yang harus dikejar, nantinya finansial kita harus lebih baik dan lain sebagainya gitu. Dari situ aja mereka udah ada di jenis kehidupan yang beda, sehingga bikin hubungan jadi nggak bakal bisa jalan baik juga gitu. Jadi out of our league itu tuh kadang menyelamatkan kita dari hubungan yang menyengsarakan kita gitu. Gue sendiri pernah ada di posisi pengen mengejar seseorang, tapi ternyata gue tahu itu di luar liga gue. Waktu itu gue masih SMA, belum punya modal untuk bisa pacaran. Itu kali ya yang buat gue nggak pacaran dari SMP, karena gue tahu gue tuh nggak bisa ngejalin hubungan dengan cewek kalau gue nggak punya. Waktu itu sih gue insecure-nya gara-gara nggak punya kendaraan dan lain sebagainya gitu. Sedangkan dulu itu salah satu modal lah ibaratnya gitu. Jadi ya gue nggak pengen punya pacar biar gue hidupnya nggak sengsara, harus ngerengek-ngerengek minta sama orang tua biar dikasih motor atau gimana gitu. Jadi gue memilih untuk ya udahlah ntar aja kalau emang udah ada nanti kalau udah waktunya gitu. Yang kayak gitu-gitu lah ya. Pokoknya yang bisa ngebuat kita mikir, emang kalau dia jalan sama orang kayak kita hubungannya bakal enak. Karena nggak semua hubungan bisa sesederhana itu kan. Bahkan semakin kita bertambah usia, hubungannya jadi makin kompleks kan. Sehingga makin kita memikirkan apakah bisa kita ngejalin hubungan sama dia kalau misalnya kita punya beberapa perbedaan atau kita punya gap yang gue bilang tadi. Mungkin gapnya di bidang finansial, atau gapnya di appearance, atau gapnya itu ada di pola pikir misalnya gitu. Kalau makin bertambah usia, gue sih sebagai cowok gitu ya, ngelihat cewek sekarang udah bukan soal cantik lagi. Maksudnya dia cantik dan apa? Nah, apanya ini nih yang perlu dipertimbangkan. Apa kalau cuma cantik doang tuh orang makin ngerasa kayak ngapain juga kok ngejalin hubungan sama orang yang cuma cantik doang gitu. Jadi ya tiap orang standarnya beda-beda pasti. Jadi ini tuh bukan masalah idealnya ngejalin hubungan sama orang kayak gimana, tapi lebih kayak lu tuh pengennya dan lu tuh butuhnya pasangan yang seperti apa nantinya gitu. Kayak seenggaknya bisa dibalikin ke diri sendiri, lo pantesnya dapat yang kayak gimana. Mungkin itu yang lebih tepat ya. Makanya refleksi yang paling benar ketika kita mempertimbangkan apakah dia ada di liganya kita atau enggak tuh dari mempertanyakan emang kalau dia jalan sama kita dia bakal seneng atau enggak, atau ini hubungan bakal menyenangkan atau enggak. Karena ya ngedeketin macan kalau misalnya kita masih kayak kucing ya nggak bakal bisa gitu.
kita harus jadi macan dulu baru bisa ngedeketin macan yang lainnya gitu. Makanya ketika kita ada di liga yang berbeda dengan orang yang pengen kita deketin atau dengan hubungan yang pengen kita jalin gitu, ini bisa jadi sebuah motivasi untuk menyemangati diri kita sendiri, memperbaiki apa yang selama ini masih kurang di dalam diri kita. Karena nggak semuanya nggak bisa dibenerin kan. Banyak hal-hal yang kalau misalnya kita perbaikin itu bakal memperbaiki kualitas diri kita sehingga bisa mendekatkan diri kita dengan liga yang selama ini mungkin belum pernah kita bisa jajaki gitu. Ya, dengan semangat itu biasanya kan orang termotivasi kalau misalnya ada yang pengen dikejar kan, ada harapan gitu. Apalagi harapannya soal cinta. Jadinya bisa semangat buat memperbaiki diri. Jadi out of our league ini tuh bukan hal yang ketika kita tahu kita di luar liga terus kita jadi ngerasa rendah diri dan memilih untuk kayak ya udahlah ya, gue nggak bakal bisa juga ngedapetin orang kayak dia gitu. Jadi ya buat apa gunanya gue memperbaiki diri? Bukan itu, tapi justru lebih kayak oh ternyata untuk ngedapetin orang kayak gini gue tuh masih jauh dari standar atau bare minimumnya dia gitu. Oke, berarti gue masih bisa seharusnya mau perbaiki diri gue. Seenggaknya mungkin gak bakal ngejalin hubungan sama dia, tapi gue bakal dapat seseorang yang ya lebih baik lah daripada tipe-tipe manusia yang bisa deket sama gue saat ini gitu. Karena dengan gitu kita bisa menjadi magnet untuk hal-hal baik. Kita jadi punya rasa percaya diri untuk bisa mendekatkan diri kita ke hal-hal yang lebih baik juga. Walaupun mungkin nantinya bukan dia gitu, bukan orang yang lagi kita deketin ini yang jadi pasangan kita. Cuman ya kan mencintai nggak selamanya harus memiliki kan. Tadi gue bilang kalau setiap orang cinta sama orang yang lainnya terus dia itu harus memiliki, ya dunia ini chaos banget. Pasti banyak yang bertabrakan gitu. Kayak gue yakin Sally bukan cuma gue yang suka kan, bukan cuma dari SMA gue udah banyak banget saingannya gitu. Kalau tiap cowok yang suka sama Sally harus jalan hubungan sama Sally, wah chaos banget kan jadinya. Ya gitu, cinta tuh nggak selamanya harus memiliki, cuman kita tuh bisa terus mau perbaiki diri kita sehingga yang nantinya jadi pasangan kita itu adalah mereka yang terbaik gitu. Jadi we don't chase but we attract. Jadi kita jadi memberikan alasan-alasan gitu ya. Gunanya kita mau nyadari kalau kita itu masih ada di liga yang beda dengan orang yang kita kagumi atau idamkan adalah dengan menyadari bahwa kita itu masih terus harus memperbaiki diri, menyediakan semakin banyak alasan-alasan supaya orang-orang baik atau orang-orang hebat yang ingin banget kita jadikan pasangan pada akhirnya bisa melirik, pada akhirnya bisa merasa bahwa kita ada di liga yang sama sehingga kita bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik juga gitu. Jadi mari menjadi lebih baik. Kalau misalnya emang lo ngerasa sekarang diri lo masih perlu banyak perbaikan, jangan cepet ngerasa puas karena sekali lo ngerasa ya gue gini orangnya, kalau lo nggak bisa terima gue ya udah, karena ya gue kayak gini, gue nggak bisa berubah. Itu bikin lo jadi seseorang yang menyebalkan dan menjauhkan diri lu dari hal-hal baik. Jangan lelah buat berproses. Kita tuh harus belajar terus, bertumbuh terus, karena pada dasarnya semua orang bertumbuh. Kalau lu gak bisa melihat perubahan yang signifikan antara diri lu sekarang dengan diri lu beberapa tahun yang lalu, masih ada yang salah berarti dari pola pikir lu, masih ada yang perlu diperbaikin, dan mungkin banyak yang harus diperbaikin karena itu adalah salah satu tanda kalau lo belum berkembang menjadi seseorang yang lebih baik. Segitu dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya.